Selepas kepergian almarhumah Vanessa Angel, kini kehidupan yang dijalani oleh Dodi Sudrajat dengan Mayang nampak kian terlihat berjalan dengan mulus tanpa adanya rintangan. Mengingat keduanya kini tengah bekerja sama mengasah karir yang saat ini dijalani oleh Mayang. Perjuangan sang Dedi dalam membimbing Mayang nampaknya patut diacungi jempol, mengingat dirinya yang saat ini berstatus sebagai seorang duda. Sering menghabiskan waktu berdua bersama Mayang, Dodi Sudrajat pun turut melampiaskan curahan hatinya terkait tujuannya yang saat ini tengah berjuang sendiri dalam mengharumkan nama Mayang di kancah dunia musik tanah air. Maka, seperti inilah pengakuan Dodi Sudrajat yang kini tengah fokus membimbing putri tercintanya itu. Ya alhamdulillah, mensyukuri aja karirnya Mayang. Sekarang Mayang sibuk juga di kampus, sibuk juga sebagai profesinya public figure, ya bintang tamu, perform, segala macam, ya mensyukuri aja. Ya Mayang kan sudah nggak ada, mamanya tinggal Dedi sendiri, jadi ya Dedi harus nemanin, support, dan ya mensyukuri aja lah karirnya Mayang, tapi tetap nggak melupakan sekolahnya. Iya, 24 jam sama Dedi tuh kayak berasa kayak temen aja gitu, kayak bercanda-bercanda. Ya 24/7 hari lah gitu sama Dedi kan. Apa ya, udah kayak bestie banget gitu, ayas ya kan, jadi sekalian jadi bestie gitu kan. Ya asik aja sih gitu, jauh sebelumnya gitu, kayak kehidupan sebelumnya tegang banget gitu, tapi sekarang kayak udah lebih enjoy, ketawa-tawa, ya udah ikuti aja lah alur itu. Ya enggak, ya 24 jam kalau sama Mayang ya dari dulu juga ya namanya anak ya, namanya nggak ada mamahnya, ya paling tidak Dedi bisa menjadi sebagai ayah, menjadi sebagai ibu juga, itu suatu kebanggaan tersendiri ya, kebanggaan karena nggak semua ya laki-laki atau nggak semua ayah bisa melakukan ini. Tapi juga Dedi sebenarnya memberikan kebebasan juga sih ke Mayang untuk bisa ya tetap walaupun sibuk, walaupun sibuk kuliah, sibuk dengan karirnya, dia bisa kayak kemarin mau nonton sama Mama Dita. Jadi kayak gitu sih. Jadi ada hal-hal yang sifatnya 24 jam tapi nggak 24 jam selalu sama dia. Alhamdulillah seneng banget ya, kayak rezeki gitu, karena menurut aku rezeki itu bukan hanya sekedar uang, tapi kayak teman, terus ayah, jadi itu tuh rezeki banget. Kadang bersyukur banget gitu sama Tuhan, ya Allah makasih udah yang hebat seperti Dedi. Sampai kadang tuh aku mikir kayak, alhamdulillah Dedi bela-belain begadang demi bikin teks lagu buat aku. Udah jam 3 gitu, jam 3 pagi, terus subuhnya harus bangun nganterin aku ke kampus. Terus sih kayak kan aku dari bayi, dari aku masih merah sama Dedi, jadi yang merawat aku sampai aku sebesar ini, yang ngajarin gitar, musik kan gitu semua gitu. Aku dunia entertain kan juga Dedi. Ya satu kepuasan tersendiri buat Dedi, karena apa yang Dedi tanam dulunya itu sekarang Mayang menuai gitu kan. Jadi satu kepuasan lah, khususnya di musik itu Dedi mendapatkan kepuasan, dimana belajar musik tuh gak gampang kan. Itu dia dari umur 5 tahun, di umur 3 tahun tuh dia baru bisa perform, 3 tahun tuh umur 7-8 tahun tuh dia udah bisa perform di mall, di Moyo pada saat itu. Jadi satu kepuasan aja, karena anaknya juga kan, Mayang juga mau gitu, bukan hanya karena dia dipaksa, karena dia mau, karena melihat almarhum main musik, main gitar, dia mau, ya sudah dia diajarin gitar, ajarin vokal. Nah dulu kan orang belum tahu siapa Mayang, orang nggak tahu. Nah tapi sekarang kan Mayang sudah memperlihatkan nih bakatnya. Jadi ada proses di mana Mayang itu menjadi sekarang kayak sekarang ini tuh ada prosesnya. Dan sekarang prosesnya itu orang yang nggak tahu. Dan Dedi
yang mengalami prosesnya berdua Mayang itu kerja keras banget. Hampir sama dengan hal yang kini tengah dilakukan oleh Dodi Sudrajat. Sang besan Haji Faisal pun nampaknya juga memiliki sebuah tujuan yang sama, yakni membesarkan sang cucu Galaskai Andriansyah yang kini masih berusia 2 tahun. Kesibukan dalam berbisnis pun dimanfaatkan oleh Haji Faisal untuk menyisihkan sebagian uang demi kesejahteraan sang cucu di masa depannya kelak. Mengaku jika menjalani hidup layaknya sebuah air yang sedang mengalir, Haji Faisal pun kini turut mengartikan di balik tujuan yang saat ini fokus dengan tumbuh kembang sang cucu Galaskai Andriansyah. Lantas, seperti apakah penjelasan Haji Faisal mengenai tujuan yang dijalani oleh dirinya saat ini? Ini segala ini untuk masa depannya, ya kita belum punya tabungan segala macam bagi dia. Nah, saya nggak mau nanti setelah anak saya punya suami, setelah anak saya punya istri, okelah anak saya tidak akan melupakan dia ya, tidak pasti akan peduli ya, pasti akan mengurus segala ya. Tapi saya nggak mau tinggal diam aja sekarang. Saya akan berusaha menyiapkan dan menyisihkan sebagian dari apa yang saya dapat sekarang untuk cucu saya. Saya akan meninggalkan tabungan untuk dia. Untuk itulah sekarang Pak Opa dan Omanya sekarang saya nih usaha dagang saya ya ini kalau saya dan kemudian Oma berusaha menjual lewat itu akan menyisihkan sebagian dari hasil itu buat tabungan buat segala, buat masa depan segala, ya, buat masa depan segala. Jadi yang saya persiapkan sekarang ini, kalau saya umpamanya dari hasil usaha saya dagang saya tekstil ini ada berlebih, saya bikinlah tabungan buat atas nama Gala. Nah dari Omanya masuk juga. Nah kalau ada sesuatu dari yang lain ya dimasukkan. Jadi bersatu nyatulah tabungan itu untuk masa depannya anak yatim piatu segala ini. Itu yang saya persiapkan. Ya. Jadi tapi ada juga orang tidak merasa senang. Nah disitulah kadang-kadang Omanya merasa sedih. Karena kalau dipikir-pikir, kalau umur saya sekarang nih, umur Gala sekarang 2 tahun. Kalau saya hidup 15 tahun lagi, umur berapa itu kira-kira? Si Gala baru Gala umur 17 tahun. 17 tahun belum mandiri loh. Masih perlu finansial itu. Masih perlu modal itu. Tentu harus kami persiapkan. Siapa yang menyiapkan? Ya Oma lah dan Opa. Makanya Omanya coba dagang di TikTok. Jadi orang-orang yang sebenarnya kalau dia support, mungkin dia bisa ya belanja atau apa segala macam, sedikit keuntungan akan kami sisihkan itu buat segala, buat tabungan segala. Nah, mudah-mudahan nanti kalau seandainya umur kami pendek, umur saya pendek, umur Omanya pendek, dia sudah punya finansial yang matang. Nah, kita kan harus menyiapkan masa depan Gala, nggak mungkin. Segala belum, ya katakanlah cepat tinggal ada, tapi belum ada apa-apa. Sebenarnya saya ataupun Oma dan keluarga kami lah, hanya itu sampai sekarang seperti air mengalir saja. Hal baik rasanya kami lakukan, hal tidak baik tidak saya lakukan. Sekarang kemana arahnya? Saya yakin dan percaya bahwa ini bimbingan Tuhan. Kalau saya tidak dibimbing oleh Tuhan, kalau saya tidak diarahkan, ya nggak mungkin dong sampai seperti ini. Jadi semuanya itu harus kita kembalikan kepada yang kuasa. Nah jadi orang-orang yang menyinyir ini berarti dia tidak menerima keputusan Tuhan. Kan ada ya masalah saya menyalon, kan ada juga ya saya calon. Itu kan memang orang meminta saya dan saya background saya di situ. Jadi menyambung dengan apa yang ada di jiwa saya. Saya memang begitu kemauan saya, orang meminta begitu, ya udah nyambung, klop. Nah, waktunya ada sekarang, iya memang sekarang ada waktunya karena anak saya sudah besar-besar. Kalau anak saya belum besar, belumlah dia bisa membiayai hidup dia.